Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. dari mahasiswa Teknik Elektro angkatan 2024. Izin memperkenalkan diri, saya Halim Ade Heriawan dari NIM 24030306. Saya Abdul Jeni dengan NIM 04. Dengan saya Ngafalnya Prasetyo dengan NIM 02. Saya Muzaki Maskandar dari NIM 08 Dan Bapak Sarno Bapak Sarno dari atas Ranting. dari Ranting Muhammadiyah Karangsari jabatan sebagai sekretaris. Ini saya sama teman-teman mau bertanya tentang Muhammadiyah gitu Pak. Dari sejak kapan pimpinan Muhammadiyah Aisyah berdiri, terus bagaimana proses awal berdiri, dan apakah ada kisah-kisah perjuangan menarik yang bisa diceritakan oleh Bapak, apa yang mendorong pendiriannya di Ranting Karangsari, dan apa amal usaha saja yang sudah berdiri di Ranting Karangsari. Begitu, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih adik-adik atau teman-teman dari mahasiswa UMP Teknik Elektro. Iya. Pada kesempatan hari ini bisa bersilaturahim dengan pimpinan Ranting Muhammadiyah Karangsari. Yang perlu kami sampaikan, satu, ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan proses berdirinya Ranting Muhammadiyah Karangsari. Dari tahun 2024 itu sebuah embrio Ranting Muhammadiyah mulai saya galakkan, terutama ada beberapa orang yang sefaham dengan Muhammadiyah, terutama lingkup keluarga saya, begitu ada beberapa, kemudian ada dijalankan kegiatan pengajian rutin. Itu sebuah embrio Ranting, bagaimana ke depan pada saat itu berpikir Ranting Muhammadiyah Karangsari harus ada di lingkungan masyarakat. Setelah proses yang panjang itu ya, dari tahun 2024 dan resmi berdiri Ranting Muhammadiyah Karangsari itu tanggal 21 Juni 2021. Dalam proses perjalanan waktu sampai dengan resmi ada surat pengesahan dari pimpinan daerah Muhammadiyah Banyumas. Itu ceritanya panjang Mas, prosesnya panjang karena terkait dengan lingkungan yang mungkin agak sedikit asing mendengar tentang Muhammadiyah gitu. Jadi pada saat proses perjalanan embrio Ranting begitu ya, ada pengajian dan sebagainya, sempat didatangi masa mungkin hampir sekitar 70 orang pada saat itu, pemuda wilayah sini gitu ya. Kemudian mereka itu posisi yang agak tidak sadar gitu ya, karena anak muda mungkin sudah berbau alkohol begitu. Pada saat itu hampir ada gesekan fisik, tapi alhamdulillah kita jelaskan bahwa ini adalah sebuah organisasi kemasyarakatan, bukan aliran sesat yang mungkin mereka anggap begitu ya. Begitu setelah kita jelaskan, kita negosiasi, alhamdulillah tidak terjadi gesekan fisik. Itu di sekitar tahun 2008 Mas. Jadi proses awal 2024 sampai dengan 2008, selama proses 4 tahun. Mungkin ada masa puncaknya begitu, ada yang memprovokasi gitu ya. Tapi kami tidak tidak menyerah dengan seperti itu, justru menjadi penyemangat. Itu karena kita berbuat kebaikan, bukan yang buat untuk kejelekan itu. Jadi, dan alhamdulillah sampai 2021 itu kita resmi berdiri Ranting Muhammadiyah. Nah, proses berdirinya Ranting Muhammadiyah itu banyak hal ya. Satu, di saat setelah berdiri kami tidak punya amal usaha. Jadi kita hanya pengajian rutin yang kita galakkan. Dan pada saat itu dari rumah ke rumah artinya bergilir setiap bulan begitu ya. Terus menjelang 2 tahun berikutnya, kami di tahun 2023 gitu ya, alhamdulillah kita dapat wakaf sebuah musola
dan setelah itu berapa bulan lagi kita dipercaya oleh masyarakat, kita dapat wakaf sebuah tanah begitu ya, kurang lebih sekitar 100 meter persegi kalau nggak salah, atau 200 meter persegi. Kemudian rencana dari ranting Muhammadiyah dan ranting Aisyah itu mau dibuat amal usaha dari PAUD sampai dengan TK begitu. Kemudian kenapa saya terdorong mendirikan ranting Muhammadiyah? Satu, kita mengikuti jejak Yai Haji Ahmad Dahlan bahwa dasarnya adalah surat Al-Maun gitu ya. Bagaimana kita berpikir bahwa sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi orang banyak. Jadi salah satu itu. Terus kemudian karena di lingkungan ranting sini itu dari segi pendidikan SDM-nya kurang, itu rendah. Dari segi ekonomi juga menengah ke bawah. Itu rata-rata seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan semenjak berdiri sudah ada pergerakan yang mungkin sedikit mewarnai. Salah satunya di saat Idul Fitri kita berusaha memberikan zakat fitrah kepada orang-orang yang membutuhkan. Bukan hanya itu saja, ada beberapa yang dilakukan oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah, salah satunya bedah rumah. Kita bedah rumah, kita kerjasama dengan Lasismu Banyumas. Jadi ada beberapa rumah yang sudah kita bedah begitu. Jadi kita hanya ingin sedikit mewarnai di lingkungan Karangsari. Mungkin itu Mas yang bisa saya sampaikan. Ada lagi? Selanjutnya itu komitmen seperti apakah yang dipegang teguh oleh Bapak atau Ibu pimpinan sehingga bisa bertahan hingga sekarang? Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa dasarnya adalah surat Al-Maun gitu ya. Kita karena di situ sudah jelas gitu ya, artinya bagaimana kita itu berbuat kepada masyarakat bahwa manusia sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang banyak. Salah satunya itu. Ada lagi, monggo Mas. Pertanyaan selanjutnya itu menurut Bapak dan Ibu, apakah perjuangan dakwah ini perlu dilanjutkan dan mengapa? Gini, kenapa perlu dilanjutkan, bahwa ini sebuah organisasi kemasyarakatan itu di bidang yang demi kebaikan, bukan artinya yang melenceng dari syariat agama ataupun dari pemerintahan begitu. Jadi kenapa sih kita harus takut dengan hal kebaikan, padahal yang banyak sekali hal-hal yang mungkin orang melakukan keburukan itu dengan pedenya, apalagi kita yang melakukan dengan kebaikan itu. Mungkin Selanjutnya, pesan apa yang mesti dipegang untuk calon kader penerus perjuangan dakwah di daerah sekitar Bapak? begini, sebetulnya sebagai orang tua gitu ya, memberikan sebuah pesan kepada teman-teman atau adik-adik gitu ya, bahwa Muhammadiyah itu adalah gerakan amar ma'ruf nahi mungkar itu. Jadi mungkin mudah dikatakan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi di dalam pelaksanaannya ternyata tidak semudah yang diucapkan itu Mas Dudul. Di dalam pelaksanaan itu kita ternyata masih ada banyak pelajaran bahwa bagaimana kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar itu. Jadi bagaimana kita berlomba-lomba dalam kebaikan gitu ya. Ternyata bahwa manusia di lingkungan kita itu satu, yang terutama karena di Muhammadiyah itu kenapa didirikannya pendidikan, kemudian didirikannya panti asuhan, salah satunya itu bagaimana kita harus bisa bermanfaat bagi orang banyak. Salah satunya jangan seperti itu, adanya pendidikan berarti bagaimana mencerdaskan generasi muda. Kalau seandainya tidak ada generasi muda yang menerus, siapa Mas, kan itu. Jadi mungkin salah satunya itu yang
harus dipegang teman-teman atau adik-adik gitu ya, bahwa di Muhammadiyah itu adalah gerakan yang positif gitu ya. Terus ya tadi dikatakan bahwa amar ma'ruf nahi munkar, mungkin itu Mas. Yang lainnya mungkin apa ya, bagi saya sih kalau kita perlu diperserikat begitu. Terima kasih. Kan Bapak selaku sekretaris atau pengurus nih Pak, Iya. masukan apa saja nih untuk kami selaku mahasiswa mahasiswa Muhammadiyah, apakah kami tuh harus lebih mengikuti organisasi ini atau hanya mengikuti pembelajaran ini saja? Gini, kalau hanya mengikuti pembelajaran itu adalah sebuah teori begitu ya Mas. Bagaimana kita harus bisa merealisasikan cita-cita Muhammadiyah, ya kita harus masuk dan bergabung dalam persyarikatan Muhammadiyah dan melakukan apa yang menjadi perintah atau mungkin instruksi dari persyarikatan. Mungkin itu Mas. Jadi kalau kita bicara hanya pendidikan itu hanya secara teori. Bagaimana kalau kita hanya sebatas teori untuk melakukan di lapangan gitu ya, itu tidak bisa Mas. Makanya menurut saya gitu Mas, para mahasiswa itu adalah generasi muda yang mungkin kita bicara 10 tahun yang akan datang menjadi penerus bangsa begitu ya. Jadi jangan hanya menjadikan sebuah pendidikan itu secara teoritis, tapi sekaligus teoritis sekaligus dipraktekkan, masuk ke dalam persyarikatan Muhammadiyah biar bisa menjalankan apa yang menjadi tuntunan di persyarikatan Muhammadiyah. Nanti akan lebih tahu dan akan bisa merasakan bagaimana di saat kita bisa sedikit mewarnai tentang kehidupan di lingkungan kita. Mungkin itu Mas. Ada yang lain atau mungkin cukup? Udah cukup. Ya. Terima kasih Bapak untuk atas menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami dan teman-teman. Ya. Cukup sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.